AT Channel. Assalamualaikum. Hai, halo semuanya. Selamat bertemu kembali. Selamat datang di kelas. Kali ini kita akan bahas tentang kertas kerja dan laporan keuangan sederhana. Bentuknya adalah latihan dari soal yang sebelumnya sudah kita bahas tentang jurnal penyesuaiannya. Baik, langsung saja kita mulai. Selamat mengikuti. Dari soal latihan sebelumnya kita dapatin data neraca saldo dari salon Jelita per 31 Desember 2020. Kemudian ini sudah kita kerjakan jurnal penyesuaiannya. Nah, yang diminta berikutnya adalah kita harus membuat kertas kerja atau worksheet atau neraca lajur. Nah, langkah yang perlu kita lakukan adalah kita pindahkan data-data yang ada di neraca saldo ke dalam format kertas kerja. Apakah itu 10 kolom ataukah itu 12 kolom. Untuk kertas kerja 10 kolom, formatnya seperti ini. Ada kolom neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita pindahkan data yang ada di dalam neraca saldo. Kita pindahkan data yang ada dalam neraca saldo dari mulai nomor akun, nama akun, saldo debit, dan saldo kredit. Kita pindahkan ke kertas kerja kita yang 10 kolom. Kemudian untuk mengeceknya kita total ke bawah, baik sisi debit maupun sisi kredit. Ini bisa kita kasih nama total. Dan ini bisa saja kita kasih warna ini misalnya. Oke. Jadi posisi debit dan kredit sudah balance atau seimbang, nilainya 48.885.000 sesuai dengan yang ada di soal di neraca. Langkah berikutnya adalah kita masukkan data-data jurnal penyesuaian yang sudah kita susun di pertemuan yang lalu. Jurnalnya ada 5. Bagian A itu beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan ya. Jadi kita pakai yang ini ya, di jurnal penyesuaian ini. Beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan jumlahnya 325.000. Kita masukkan ke dalam kolom jurnal penyesuaian. Beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan 325.000. Ini bagian yang A. Akumulasi penyusutan peralatan 325.000 bagian A. Kemudian yang berikutnya adalah beban perlengkapan pada perlengkapan nilainya 800.000. Nilainya 800.000 bagian B pada perlengkapan 800.000. Yang berikutnya jurnal ketiga atau bagian C, beban sewa pada sewa dibayar di muka nilainya 1 juta. Ini 1 juta. Pada sewa dibayar di muka 1 juta.
Oke. Selanjutnya adalah bagian yang D, pendapatan diterima di muka pada pendapatan 835. Yang ini 835.000 pada bagian yang D. Ini bagian yang D. Pada pendapatan nilainya 835.000 bagian D. Selanjutnya bagian yang jurnal kelima yang E, beban gaji pada utang gaji 700.000. 700.000 E pada utang gaji. Ini ya, 700.000. Oke, kita sudah memasukkan 5 jurnal penyesuaian ke kolom jurnal penyesuaian ini. Cek lagi masih ada yang tertinggal. Sudah cukup semua kita pindahkan. Selanjutnya adalah kita jumlahkan ke bawah. Ini nilainya sama, seimbang, atau balance. Ini kita coba kasih warna. Oke. Langkah berikutnya adalah di kolom neraca saldo disesuaikan. Cara mengisinya adalah kalau di neraca saldo debit, di jurnal penyesuaian debit, maka itu ditambah. Kalau dia bertemu dengan jurnal penyesuaian yang posisinya di kredit, maka dikurang. Begitu juga yang kredit ketemu kredit, maka harus ditambahkan. Tapi kalau ketemunya debit, maka dia harus dikurangkan. Saldo yang kita isi adalah saldo yang terbesar ya, kalau dia ada selisih. Seperti itu. Nah ini perlengkapan di debit dikurangi dengan yang di kredit ini. Oke. Nilainya tinggal 700. Sewa dibayar di muka juga sama. Nilainya juga sudah berkurang 1 juta jadi 5 juta. Kalau nggak ketemu dengan yang lain ya silakan memindahkan ya, kosong. Tidak perlu dijumlahkan. Nih dijumlahkan yang ini ditambah dengan kredit. Ini juga. Kemudian yang ini kredit ketemu debit berarti sama dengan kredit dikurang debit. Habis nilainya. Utang gaji kita tinggal pindahkan. Kemudian modal juga, modal awal kita pindahkan. PV juga kita tinggal geser ke neraca saldo disesuaikan. Nah ini posisi kredit ditambah berarti. Kemudian ini di sebelah debit. Oke, beban perlengkapan. Beban gaji juga di sebelah debit. Kita tambahkan. Kemudian beban sewa, posisi debit. Begitu juga dengan beban listrik dan air. Dan yang terakhir adalah beban penyusutan peralatan. Nilainya menjadi 650. Beban penyusutan peralatan ini harusnya ditambah. Berarti neraca saldo ditambah penyesuaian. Nilainya 1.300.000. Oke, kemudian ini kita jumlahkan. Jumlahkan. Ini kita jumlahkan seimbang. Ini kita kasih warna. Yang perlu diperhatikan dalam proses
Pengisian neraca saldo disesuaikan adalah menjumlahkan yang sama, misalnya debit, ini kalau ketemu di debit, jurnal penyesuaian, maka dijumlahkan, masukkan ke dalam neraca saldo disesuaikan. Kalau misalnya kredit ketemu kredit, ini ya, pendapatan, maka dijumlahkan. Tapi contohnya ini ada, misalnya ini, pendapatan diterima di muka, kredit 835 ketemu dengan debit, maka ini dikurangkan. Nilainya di sini 0 kebetulan. Langkah berikutnya adalah kita pindahkan ke dalam laba rugi. Jadi neraca saldo disesuaikan ini kita pindahkan ke dalam laba rugi bagi akun-akun laba rugi dan ke dalam neraca bagi akun-akun neraca. Kalau kas dia masuk ke dalam neraca, jadi dia nggak masuk ke laba rugi. Untuk piutang usaha masuk ke dalam neraca, perlengkapan juga sama, dia sama-sama aset atau harta. Sewa dibayar di muka ini juga adalah harta. Kemudian peralatan, akumulasi juga masuk ke dalam komponen neraca. Ini juga utang usaha. Pendapatan tadi sudah habis, sudah nihil. Kemudian utang gaji masuk ke dalam neraca. Modal, nah ini dia, khusus modal di dalam kertas kerja yang 10 kolom dia masuk ke dalam neraca. Tapi kalau kertas kerja yang 12 kolom, dia masuk ke dalam laporan perubahan ekuitas. Nanti kita praktekkan. Ini yang untuk 10 kolom. Termasuk juga privé masuk. Nah, sisanya ini adalah pendapatan masuk ke akun laba rugi. Dia nggak masuk ke dalam neraca. Begitu juga dengan beban-beban semuanya. Oke. Sekarang kita jumlahkan bagian debit dari laba rugi. Oke, kolom kreditnya atau pendapatannya lebih besar. Kalau pendapatan lebih besar, maka yang terjadi adalah di sini disebut dengan laba usaha. Kita lihat selisihnya berapa? Selisihnya 18.175.000. Ini adalah laba. Kita tuliskan aja di sini laba usaha. Oke. Kemudian kita jumlahkan ke bawah. Nilainya pasti sama karena tadi selisihnya sudah kita tuliskan. Oke. Kemudian laba usaha tadi ini kita pindahkan ke kolom neraca bagian kredit. Kalau dia laba dipindahkan ke bagian kredit. Kalau dia rugi pindahkannya ke bagian debit. Ini kebetulan dia laba. Kemudian kita jumlahkan. Oke, sudah balance atau sudah seimbang. Ini adalah laba yang dipindahkan ke dalam kolom neraca di kertas kerja 10 kolom. Kasih warna dulu. Sudah. Oke. Jadi setelah kita pindahkan semua data neraca saldo, kemudian kita pindahkan atau kita isi jurnal penyesuaiannya seperti yang kita sudah kerjakan. Kita isi neraca saldo disesuaikan, baru kemudian kita isi laporan laba rugi dan neracanya. Ini dasar kita nanti untuk buat laporan laba rugi dan neraca dari sini ya. Tapi yang berikutnya adalah saya coba perlihatkan yang 12 kolom. Nah, kalau 12 kolom, kita perbedaannya ada di kolomnya itu ya. Perbedaannya kolomnya itu di sini ada tambahan laporan perubahan ekuitas. Selebihnya sama. Yang sebelah kiri sama. Karena sama, saya coba kopikan saja yang ini.
Kita coba kopikan, karena ini posisinya sama. Di sini kita buat dulu total, oke. Ini sama posisinya. Ini dia. Nah, perbedaannya untuk pengisian neraca, jadi sampai sini masih sama ya, sampai neraca saldo disesuaikan dan laba rugi itu masih sama. Perbedaannya adalah di neraca ini kita pindahkan selain dari modal tadi. Ini kita isi dulu. Ini yang harta masih masuk ke dalam neraca. Kemudian akumulasi utang usaha, pendapatan sudah habis, kemudian utang gaji, kemudian modal. Nah, modal kita masukkan ke dalam kolom perubahan ekuitas, bukan dalam neraca. Kita pindahnya ke sini. Ini modal jelita, kemudian ada penarikan jelita atau prive, stop, habis. Berarti dua komponen ekuitas adalah modal awal dan prive kalau di sini ya. Kita tambah satu lagi, kita tambahkan dengan laba. Jadi laba yang ada di sini tadi 18 juta, kita pindahkan ke sisi sebelah kredit di sini. Kita pindahkan ke sini, kemudian kita jumlahkan lagi. Berapa sisi debit? Berapa sisi kredit? Selisihnya kita hitung dan kita tulis di sebelah sini. Kalau nilai kreditnya, posisi kredit itu lebih besar daripada sisi sebelah debit. 38.400.000 ini adalah selisihnya. Ya, selisihnya ini setelah dikurangkan. Ini disebut dengan modal akhir. Ini disebut dengan modal akhir. Modal akhirnya si jelita. Oke, kemudian kita pindahkan modal akhir ini ke posisi sebelah kredit di neraca. Kita pindahkan dia ke sini, modal akhir. Jadi yang masuk ke dalam kolom neraca ini bukan lagi laba yang tadi ya, tapi modal akhir. Sudah masuknya itu modal akhir. Coba ini kita jumlahkan, harusnya sama. Juga, ini kita total semuanya. Debit dan kredit. Ini nilainya. Oke. Jadi ini adalah hasil dari kertas kerja 12 kolom. Ini kertas kerja 12 kolom. Kalau yang tadi ini 10 kolom. Perbedaannya adalah di perubahan ekuitas. Nah, di sini disajikan ada modal akhir. Ini totalnya. Jadi di sini posisinya sudah muncul modal akhir. Perbedaannya di situ. Baik, dari sini nanti akan kita lanjutkan untuk mengerjakan laporan keuangannya yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan neraca atau laporan posisi keuangan. Baik, kita lanjutkan ke bagian yang terakhir untuk menyusun laporan keuangan. Laporan pertama yang kita buat adalah laporan laba rugi. Ini ada bagian judul laporan, nama usaha, nama laporan, dan waktunya. Laporan laba rugi jadi semakin mudah kita susun dengan bantuan kertas kerja yang sudah kita susun tadi di awal. Kita pindahkan akun laba rugi, yaitu pendapatan dan beban-beban.
Coba kita lihat dari laporan laba rugi di kertas kerja. Ini ada pendapatan dan beban-beban. Kita tinggal pindahkan saja pendapatannya, begitu juga dengan angkanya, dan seluruh beban-bebannya. Oke, kita masukkan angkanya ke dalam laba rugi, pendapatan, kemudian beban-bebannya kita masukkan atau kita pindahkan. Kemudian seluruh bebannya kita jumlahkan, sehingga hasilnya adalah pendapatan dikurang dengan beban-beban. Oh ya, di sini bisa kita koreksi untuk nama akunnya. Kalau tadi di depan hanya pendapatan, kita buat pendapatan saja. Ini adalah laporan laba rugi dari usaha salon jelita. Laba usahanya 18.175.000. Coba kita lihat lagi dari kertas kerja, 18.175.000. Oke, sudah sama. Jadi labanya atau laba usaha dari usaha salon jelita adalah 18.175.000. Kita lanjut ke laporan yang kedua adalah laporan perubahan ekuitas. Yang pertama kita susun dulu judulnya, kemudian kita isi modal awal dari data yang ada di kertas kerja tadi. Modalnya ini modal awal, modal jelita, kemudian ada laba usaha tadi yang kita bisa ambil dari laporan laba rugi, kemudian prive kita pindahkan ke sini. Oke. Sehingga ada penambahan modal diakibatkan oleh laba usaha lebih besar ya. Ada penambahan dari laba usaha. Karena jumlah prive juga nggak lebih besar dari laba usahanya. Artinya di sini apakah penambahan atau pengurangan, ini namanya penambahan. Ini bisa kita hapus saja yang ini, berarti ini penambahan modal. Jumlahnya 18.475.000. Kemudian kita tambahkan dengan modal awalnya, kita jumlahkan. Maaf, ini coba kita lihat dulu angkanya. 300.000 ini pengurang ya, pengurang. Maka modal akhirnya menjadi 38.400.000. Coba kita cross check lagi. Modal akhir 38.400.000. Oke, sudah sama. Ini adalah laporan perubahan ekuitas. Yang berikutnya yang terakhir, laporan neraca. Kita susun dulu judulnya. Usaha salon jelita laporan posisi keuangan atau bisa juga disebut neraca. Periodenya berakhir tanggal 31 Desember 2020. Kita masukkan seluruh aset yang ada di dalam kertas kerja kita. Ada kas, kemudian piutang usaha, perlengkapan, dan yang terakhir adalah sewa dibayar di muka. Ini untuk aset kita bagi dua, aset lancar dan aset tetap. Kita jumlahkan seluruh aset lancarnya dan aset tetap kita masukkan ke sini. Aset tetap terdiri dari peralatan, jumlahnya 11.700.000. Kemudian ada akumulasi. Akumulasi ini adalah pengurang langsung dari aktiva tetap masing-masing. Nilainya 1.300.000. Sehingga aset tetapnya nilai bukunya adalah 10.400.000.
Kalau hanya satu, kita pindahkan langsung sini. Kalau ada beberapa aset tetap, kita susun dulu baru sebelum kita jumlahkan totalnya ya. Ini kita jumlahkan di sini, atau kita langsung pindahkan angkanya yang 10.400.000. Sudah ada aset lancar, ada aset tetap. Sekarang total asetnya akan kita jumlahkan, berarti jumlah dari aset lancar ditambah dengan aset tetap. Nilainya adalah 41.400.000. Itu di sisi sebelah kiri atau di sisi sebelah aktiva atau sisi aset. Kita masuk ke sisi pasiva, kewajiban dan ekuitas. Kewajiban kita pindahkan data utang ke sebelah kanan. Ini utang usaha ada saldonya. Utang gaji ada saldonya juga 700. Ini totalnya adalah 3.200.000 itu total kewajiban perusahaan. Kemudian di bagian ekuitas kita masukkan modal akhir. Kita bisa ambil dari data perubahan ekuitas tadi, laporan perubahan ekuitas, dan mari kita total, jumlahkan kewajiban ditambah ekuitas. Totalnya 41.600.000. Sudah seimbang atau sudah balance. Itu tadi rangkaian pengerjaan kita mulai dari kertas kerja yang 10 kolom, yang 12 kolom, dan barusan saja kita selesaikan laporan keuangannya ada 3, laporan laba rugi, perubahan ekuitas, dan neraca. Demikian semuanya. Semoga apa yang saya sajikan bermanfaat untuk kita semua, dan sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih.